Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan membahas tentang manfaat bermain sambil belajar bagi anak di skala kuliah. Adapun tempat yang saya gunakan dalam terapi kali ini yaitu ada dua kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 3 SD di SLB Reskiani, karena memiliki beberapa media yang mendukung dalam terapi kali ini. Proses wawancara ini saya lakukan kepada guru-guru yang mungkin pernah mengajar atau selalu bertemu dengan anak setiap hari di sekolah. Wawancara ini saya lakukan guna mencari data-data tentang kedekatan guru dengan anak yang saya teliti, kemampuan anak dalam belajar sehari-hari, sikap anak di sekolah, apa yang anak kuasai, dan apa-apa saja yang telah diajarkan oleh guru kepada anak tersebut, dan juga berusaha mencari mungkin masalah atau hambatan apa yang mungkin dialami oleh anak selama belajar di kelas tersebut. Dan tujuan dari wawancara ini juga untuk menggali informasi tentang seberapa tahu guru tentang kemampuan atau kekurangan atau hambatan yang dimiliki oleh anak dalam belajar di kelas tersebut. Mungkin adapun asesmen atau pelaksanaan asesmen yang saya lakukan di sekolah itu, saya lakukan pada minggu pertama setelah saya mendapatkan data-data mengenai anak berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan gurunya. Dan setelah saya mendapatkan data-data tersebut, saya mungkin telah mengetahui masalah-masalah atau hambatan apa yang dialami oleh anak selama belajar di kelas tersebut, dan mungkin lebih ringkasnya bisa terlihat pada layar di video. Pekan pertama, saya hanya memperdalam pengetahuan anak mengenai angka 1 sampai 100 dengan menggunakan poster angka 1 sampai 20 dan juga poster angka 1 sampai 100, dan juga media-media seperti mainan yang saya gunakan yaitu adalah kelereng dan juga kantong, yang dimana saya menyuruh anak misalnya memasukkan 17 kelereng secara berurutan ke dalam sebuah kantong dengan sambil menghitung dari angka 1 sampai 17. Kegiatan ini saya lakukan guna memperdalam pengetahuan anak mengenai angka-angka, karena sebelumnya itu pada saat pertama sekali saya bertemu dengan anak hanya mampu mengucapkan angka 1 sampai 10 saja. Pada minggu kedua, saya hanya berfokus untuk mengembangkan kemampuan anak untuk mengerjakan operasi matematika, yaitu pertambahan dan pengurangan. Adapun media yang saya gunakan dalam proses kali ini yaitu poster angka dari 1 sampai 100 dan juga kelereng dan juga kantong.
Dan di mana jika semisal saya memberikan soal angka 36 ditambah 15, jadi saya menyuruh anak tersebut untuk langsung menghitung dari poster angka 1 sampai 100 yang ada di depannya. Jadi anak bisa langsung mengetahui berapa hasil dari soal yang telah saya berikan. Dan juga fungsi dari kelereng dan kantong tersebut, jika semisal saya memberikan soal coba 13 kelereng dan ditambah 10 kelereng. Jadi yang pertama anak memasukkan 10 kelereng ke dalam kantong dan kemudian ditambah lagi 12 kelereng, dan kemudian itu dia lakukan sambil anak tersebut menghitung. Jadi anak tersebut bisa memperdalam kemampuannya dalam mengenal angka dan juga sambil belajar dalam konsep dari penjumlahan. Pada minggu ketiga saya lebih memperdalam kemampuan anak mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan media-media mainan yang ada di kelas. Dan juga saya sudah mulai mengajarkan kepada anak konsep-konsep perkalian menggunakan poster perkalian dari perkalian 1 hingga perkalian 10. Dan saya juga memperkenalkan konsep pembagian kepada anak dengan menggunakan media uang dan benda yang bisa dibagi beberapa bentuk. Pada minggu keempat mungkin anak sudah mampu atau sudah bisa mengerjakan operasi perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan, tetapi hanya sebatas jika angka atau hasilnya masih di bawah angka 100. Dan pada minggu ini dan minggu kedepannya saya akan mengajarkan kepada anak mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan ratusan menggunakan rumus bersusun. Sekian video mengenai terapi bermain untuk anak diskalkulia. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata-kata atau pengeditan dalam video ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa atau bahkan semua file video pada saat terapi terhapus, sehingga mungkin saya hanya melampirkan foto-foto yang mungkin saya ambil pada hari tersebut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.